Kepada Ibu Febri Maulina bagi kepala sekolah dan Assalamualaikum ayah bunda, perkenalkan saya Febri. selanjutnya ada Ibu Dira Yunita. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ayo kita duduk. Gimana nih sore ini kita mau sharing-sharing tentang program-program SMP ya? Iya, betul sekali. Ini sudah pada penasaran sepertinya tadi Bapak-Bapak MC yang ganteng-ganteng luar biasa itu sudah memberikan arahan ya dari awal sampai mengantarkan kami bertiga untuk menyampaikan tentang program ya secara umum mungkin ya dan critical point. Iya. Oke. Ya, ayah bunda sekalian, sebenarnya mungkin sebelum acara hari ini kemungkinan besar ayah bunda sudah mendapatkan info dari admin kami ya saat mendaftar ke sini, mungkin dijelaskan sekilas mungkin dari website atau dari info yang lainnya. Cuman sengaja kami mengadakan acara ini, mudah-mudahan lebih jelas lagi pemaparan programnya. Setelah itu, karena tahapan dari sekarang nih kelas Ibu Dira kan nanti ada wawancara ya dengan orang tua, kemudian ada juga dengan siswanya, tapi untuk yang sesi 2 ini nanti ada pengganti wawancara siswa, mungkin nanti diinfokan oleh admin kami karena waktunya cukup padat, bertepatan dengan kegiatan guru-guru cukup padat ya di sekolah, jadi nanti wawancara siswa diganti formatnya. Tapi untuk wawancara orang tua sudah bisa dimulai dari besok untuk ayah bunda dan anak-anak yang sudah mengirimkan data-data lebih dahulu, yang dijadwalkan wawancara lebih dahulu. Oke, kita langsung saja nih. Kalau dilihat dari judul PPT kita kan SMP Islam Cendekia Muda, Ikhtiar Pendidikan Islam sebagai Jalan Meraih Ridho Allah. Jadi ayah bunda ini judulnya lumayan berat juga nih ya. Ya berat juga nih karena memang ayah bunda insya Allah SMP Islam Cendekia Muda nanti kita akan lihat bersama kembali visi misinya. Kita coba sekarang dirunut sebelum nanti mungkin akan lebih detail penjelasan tentang kurikulum ya oleh Bu Dira, dan nanti bagaimana sarana prasarana dan juga penanganan kesiswaan dilakukan di sekolah ini. Kita akan lihat dari awal dihubungkan antara bagaimana tujuan kita sebagai manusia hidup, kemudian ke tujuan pendidikan nasional, dan sampai nanti ke visi-visi sekolah kita. Dan itu ternyata nyambung sekali gitu ya. Jadi baik kami guru-guru yang bekerja di sini, kemudian anak-anak dan juga ayah bunda di rumah, kita sinergis gitu ya, menjalani kehidupan di dunia dan sebagai kendaraan kita ke akhirat insya Allah gitu. Oke, kita lihat kita ini reminder bersama ya bagi kita semua bahwa kita itu diciptakan tentunya untuk mengerti dan beribadah pada Allah, dan ini memang harus jadi semacam dasar ya, pegangan kita ya. Kita harus selalu saling mengingatkan terus ke arah sini. Nah, kita lanjutkan karena kita ada di dunia pendidikan dan ada di bawah Kementerian Pendidikan Indonesia. Ya, ini kita harus tahu baik kami para guru maupun ayah bunda ya yang menitipkan anaknya dari mulai jenjang PAUD sampai nanti universitas. Ternyata negara kita menginginkan dari proses pendidikan itu bisa menghasilkan manusia-manusia yang memiliki keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia. Ini ayah bunda, Masya Allah, ternyata ini yang diinginkan oleh negara kita dari penyelenggaraan pendidikan dimanapun, mau dari PAUD sampai universitas. Ya, paling pertama yang disebutkan itu ya, keimanan, ketakwaan, akhlak mulia. Nah, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi memang dasar cerdasnya itu ternyata harus dari keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Nah, sekarang kita lihat selanjutnya. Selanjutnya kita mau lihat ke arah, nah ini dia. Jadi dari tujuan pendidikan nasional yang umum, kita lihat ke penyelenggaraan pendidikan di jenjang SMP. Ya kan, ayah bunda mau anak-anaknya dari SD mau naik ke SMP. Sebenarnya lulusan SMP itu diharapkan oleh pemerintah Indonesia seperti apa ya bunda? Ini saya kutip dari Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Jadi ini Permendikbud terbaru tentang standar kompetensi lulusan SMP. Dan dari sinilah kami mengambil program-program, kami membuat program-program supaya
mengarah ke standar ini. Nah, kita lihat nih ya, cuma 3 ya, sebenarnya cuma 3 ya Bunda. Bagaimana dari dimensi sikapnya, dari pengetahuannya, dan dari keterampilannya. Dan ini luar biasa ya, Pak Asli Budira, kita sudah mengajar cukup lama ya Bunda. Alhamdulillah kami rata-rata mengajar sudah hampir, saya sudah lebih dari 10 tahun ya, bahkan 15 tahun. Pak Asli juga mungkin lebih ya, dari 10 tahun. Budira juga sama, kurang lebih. Nah, ini ada pergeseran kurikulum, dan kurikulum yang terakhir ini pemerintah Indonesia sudah mengarah ke bagaimana tidak lagi akademik, tidak hanya pengetahuan saja yang tidak hanya pengetahuan yang ingin dibaguskan gitu, tapi bagaimana anak-anak juga memiliki sikap yang bagus dan keterampilan yang baik juga. Nah, kalau kita lihat ke dalam dimensi sikap, di dalamnya ada lagi tuh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kemudian di situ ada berkarakter, jujur, peduli, tanggung jawab, pembelajaran sejati, sepanjang hayat, dan lain-lain. Dan di dimensi pengetahuan, ternyata bukan hanya di situ kayak dia mengetahui pembelajarannya dengan baik, tapi juga dia mampu mengaitkan pengetahuan ya ke dirinya, ke lingkungannya, gitu. Berarti harus integratif ya, atau aplikatif gitu ya pembelajaran itu. Dan yang terakhir, bagaimana pengembangan diri dari siswa itu diperhatikan untuk jadi anak-anak yang kreatif, produktif, kritis, mandiri, dan lain-lain. Jadi ini SKL-nya di akhir dari pembelajaran di jenjang SMP, kita diminta dari pemerintah untuk menghasilkan anak-anak lulusan yang begini. Ayo, Budira, bahas nih tantangannya nih. Standarnya, standar minimal. Iya, standar. Iya, gitu. Masya Allah ya. Dan bagaimana ini bisa diimplementasikan dalam program-program sekolah. Ini 3 tips sebenarnya ya Bunda untuk memilih sekolah. Ayah Bunda pegang ini standar kompetensi lulusan ini, dan bisa ditanyakan bagaimana program sekolah untuk meningkatkan dimensi sikapnya, bagaimana program untuk dimensi pengetahuan, dan bagaimana dimensi keterampilan. Kalau tidak seimbang, itu berarti kurang sesuai dengan amanah. Betul, karena ini amanah yang diberikan kepada penyelenggara. Belum standar. Betul, berarti belum standar. standar. Kalau hanya timpang di masalah akademik saja, iya, itu belum, karena pemerintah menginginkan dari 3 aspek ini berkembang bersama. Gitu. Oke, kita bisa lanjut. Nah, bagaimana dengan prinsip pendidikan di sekolah Islam Cendekia Muda? Ini untuk seluruh jenjang dari mulai TK sampai SMA. Alhamdulillah kita sudah ada sampai SMA-nya ya Bunda. Jadi God-centered education artinya seluruh pembelajaran berpusat pada Allah, gitu. Dan dalam proses pelaksanaannya itu tetap kita berupaya berpedoman pada Al-Quran, hadis, dan juga sirah nabawiyah sebagai pada saat kita tahu Rasulullah, kita kenal dengan uswatun hasanah kita, jadi lebih jelas langkah kita dalam mengambil pembelajaran seperti itu. Nah, selanjutnya ya, ini kita lihat. Ini Bapak Ayah dan Bunda bisa kaitin dari awal tadi ya, bagaimana tujuan hidup kita di dunia, kemudian dari tujuan pendidikan nasional sampai SKL, sampai bahkan tadi kurikulum Cendekia Muda. Khusus untuk visi SMP, insya Allah kami semua berikhtiar, tadi seperti di awal dikatakan oleh Pak Gandhi, betul. Karena penentu dari kesolehan dari anak-anak kita adalah Allah saja yang punya hak prerogatifnya ya Pak Asri ya. Tapi kami di sini hanya berupaya berikhtiar menghasilkan insan yang bisa menerapkan ajaran tauhid. Insya Allah ini berat sekali ya Bunda, karena ajaran tauhid ini jangankan anak-anak SMP yang baru belajar mengenal dirinya, baru kita aja yang dewasa harus terus meningkatkan pengetahuan kita tentang agama kita ini untuk memperkuat tauhid kita gitu ya. Nah, sehingga membawa manusia keluar dari kegelapan menuju cahaya. Artinya anak-anak bisa juga menjadi inspirasi bagi keluarga dan lingkungannya supaya dia bisa berdakwah gitu ya, dia dengan sikapnya mengajak kepada kebaikan gitu kan, dan juga tangguh dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Insya Allah anak-anak ini insya Allah 20 tahun, 25 tahun ke depan, wallahu alam seperti apa nanti
dunia atau kondisi dunia nanti gitu ya, mereka harus kita siapkan dari sekarang seperti itu. Ini visi kami dan mohon dukungan dari ayah bunda sekalian, karena yang mewujudkan ini kita hanya sebagai fasilitator gitu, kita partner ya sama ayah bunda di rumah, dan hanya Allah nanti yang menentukan tadi ya siapa yang mendapat hidayahnya dari proses pembelajaran. Minimal kita sudah ikhtiar gitu ya. Oke, bisa dilanjutkan. Nah, berikutnya komponen apa saja yang mendukung pelaksananya program-program yang ada di sekolah SMP Islam Cendekia Muda? Tentunya guru-guru. Tadi ada testimoni dari Bunda Risti, Masya Allah, pada saat kami mendengar seperti itu hanya bisa beristighfar pertama ya, beristighfar karena semoga kami tidak merasa bangga gitu ya. Tapi langsung tadi sudah disampaikan oleh Pak Gandhi juga bahwa Allah saja gitu ya yang memudahkan dan memberi hidayah pada Rizky untuk menjalankan hari-harinya dengan baik saat remajanya ini gitu ya. Tapi kami guru-guru hanya berupaya juga untuk memperbaiki diri, kami saling menjaga saling mengingatkan dalam kebaikan. Anak-anak diminta mengisi mutabaah, kami pun para guru selalu saling menguatkan mengisi mutabaah, memperbaiki ibadah, mempelajari agama gitu ya, dan juga meningkatkan kemampuan profesionalisme masing-masing di bidang studinya masing-masing gitu. Kemudian di sini juga ada UP3, Unit Pelayanan Psikologi Pendidikan, yang menunjang pembelajaran dari anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, baik kemampuan yang lebih maupun ada kekurangan dalam proses pembelajaran gitu. Nah, kemudian program-program sekolah kami juga yang mendukung secara keseluruhan, baik dari kurikulum maupun dari kesiswaannya. Nah, yang kalah penting ini ada dari sarana prasarana khususnya di PJJ atau di pembelajaran online sekarang, itu kami seperti membuat sekolah baru ya, sekolah baru dengan membuat studio-studio seperti di televisi gitu ya. Ini juga saat ini kita live dari Studio 3, karena kami ada 4 studio besar yang untuk melakukan proses pembelajaran sehari-hari gitu ya. Guru-guru juga berubah jadi teknisi-teknisi handal luar biasa, mereka belajar ya. Iya, pembelajar sangat cepat gitu ya, dan alhamdulillah SMP Islam Cendekia Muda sudah cukup diakui juga oleh Dinas Pendidikan dalam proses-proses pembelajaran dan juga inovasi pembelajaran gitu. Kami sudah kemarin mendapat penghargaan dari Dinas Pendidikan sebagai sekolah dengan inovasi pembelajaran gitu. Oke, bisa dilanjutkan. Ya, ini kami ingin menyampaikan ke ayah bunda dan anak-anak sekalian bahwa istilah pembelajaran untuk dalam SMP Islam Cendekia Muda itu bukan hanya akademik, tapi kami tadi berdasarkan SKL yang tadi sudah kita lihat bersama, ada 3 aspek yang kita upayakan kita delivery ke anak-anak, yaitu akademik tentunya, sikap, ya, kemudian pengembangan dirinya, gitu. Jadi kita pantau, sikap pun terbagi 2, yaitu sikap spiritualnya dan sikap sosialnya, gitu. Kemudian untuk akademiknya dari pembelajaran dan juga bagaimana anak-anak ini berkembang menjadi anak-anak dengan kemampuan yang masing-masing di bidangnya masing-masing. Jadi 3 aspek ini. Jadi pada saat nanti ayah bunda menerima hasil di akhir semester atau di tengah semester ada hasil dari guru-guru, itu guru-guru tidak hanya akan kasih nilai pelajaran. Guru-guru juga akan bahas bagaimana sikap anak-anak dari sisi adabnya, dari ibadahnya, dari adab, bahkan di adab kepada orang tua pun dievaluasi. Gitu kan? Sesuai permintaan dari Permendikbud tadi, Bu ya. Ada sikap, pengetahuan dan keterampilan. Semuanya diwujudkan di rapot akhir gitu ya. Betul. Jadi perencanaan yang kami buat, pelaksanaan yang kami lakukan, dan hasil akhir berupa evaluasinya itu sejalan dari 3 aspek ini ya Bunda, gitu ya. Masukkan juga visi-misi kita di dalamnya. Betul. Di dalamnya kita masukkan. Ya, betul. Jadi di dalam ketiga aspek pembelajaran ini juga kita kuatkan. Contoh nih, betul tadi Bu Dira bilang, kita masukkan kekhasan dari Sekolah Islam Cendekia Muda tadi, Jack Center tadi. Contoh misalnya di SKL sikap tentang berkarakter.
siapa, karakter siapa yang mau kita ikuti, apakah cuma jujur, apa terus kalau enggak anak-anak atau guru mencari sosok-sosok teladan yang umum, tidak. Yang kita angkat adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam pembelajarannya salah satu pembelajaran sirah nabawiyah masuk ke dalam jam pelajaran. Dan kami angkat khusus pembelajaran sirah masa remaja. Jadi Rasulullah, bagaimana apa yang Rasulullah dapatkan atau ditempa oleh Allah di masa remajanya, itu kita ambil hikmah-hikmahnya dan kita masukkan ke dalam program-program lainnya di SMP Islam Cendekia Muda. Jadi fokus kita pada SKL, tapi kita masukkan hal-hal yang memang penting sesuai dengan God Centered Education tadi, kurikulum. Oke. Bisa dilanjutkan? Nah, ini semua kita keluarkan dalam program sabar. Singkatan Bu ya. Singkatan. Ya? Ini bukan sabar. Sabar, tapi sebenarnya apa? tapi maknanya juga iya. Ya, memiliki arti begitu. Betul. Mencapai kesolehan, mencapai derajat tauhid yang sesuai keridhaan Allah ridho, insya Allah itu harus dengan kesabaran kan? Ya, tapi ini juga ada maknanya ya Bunda, soleh solehah, amanah dan barokah. Soleh solehah ini kita masuknya dari aspek sikap tadi ya, kita nanti akan jabarkan ya indikator yang sikap tadi. Amanah itu bagaimana anak-anak menjalankan amanah sebagai pelajar dengan menuntaskan akademiknya ya. Dan barokah bagaimana anak-anak jadi anak-anak yang bisa mengembangkan dirinya sesuai dengan potensinya masing-masing. Nah, Ayah Bunda kalau mau tahu apa sih maksudnya program sabar, isinya apa aja, itu adalah isi sebagian besarnya sudah ada dari Evadir ya yang sudah dikirimkan, yang sudah di-share oleh admin kami untuk diminta diisi evaluasi diri anak-anak. Itu adalah sebagian besar isi dari program sabar kami, aturan-aturan sabar di dalamnya gitu ya. Dari mulai bagaimana ibadah sampai ke pengembangan dirinya gitu. Seperti itu. Mangga dilanjutkan. Nah, ini ya yang tadi disampaikan. Soleh-soleha itu diukurnya dari mutabah yaumiyah anak-anak, kemudian ada evaluasi akhlak. Sedangkan amanah bisa dilihat dari evaluasi sikap belajarnya dan juga evaluasi akademik, nilai-nilai akademiknya. Kemudian barokah dilihat dari bagaimana pengembangan diri anak-anak, bagaimana dia mengikuti kegiatan-kegiatan kesiswaannya pasti ya, organisasi, kemudian special day gitu ya, keaktifan dia di dalam organisasi tersebut, di OSIS kemudian dan ada kegiatan lainnya. Enggak lanjut? Ya. Nah, terusin aja. Ya, ini kita bisa lihat. Nah, jadi yang hijau hijau terang itu Ayah Bunda itu kami munculkan nilainya di raport berupa sikap spiritual, sikap sosial, dan juga nilai pengetahuan dan keterampilan gitu. Kayaknya satu lagi ya, yang lima belum. Ya. Oke, jadi nanti Ayah Bunda semua program kami itu akan terangkum di akhirnya. Jadi Ayah Bunda bisa lihat perkembangan anak-anak sampai akhirnya nanti bisa dievaluasi bersama. Jadi pada saat anak-anak memiliki nilai bagus, tinggi semua, tapi ada bagian sikap spiritualnya yang masih belum tuntas, itu kami tahan dulu, kita tunda dulu kenaikan kelasnya misalnya. Dengan cara apa? Dengan cara anak-anak memperbaiki diri dulu, berkomitmen dulu untuk berubah, baru dia bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Jadi ada proses perubahan diri dulu, introspeksi diri dulu, komitmen dulu, ya, baru bisa kami lanjutkan. Jadi insya Allah kami sangat concern, sama concernnya dengan akademik gitu. Ya, itu semuanya berdasarkan data-data yang insya Allah bisa diperhitungkan ya, iya, betul. Nah, nanti kita akan keluarkan satu buku yang itu kemudian menjadi instrumen penilaian. Ya. Jadi nanti tuh tidak hanya dikira-kira, oh kayaknya kira-kira anaknya sikapnya gitu, udah soleh, udah bagus ya. Tapi ada penilaiannya, anak sudah terbiasa. Betul, nanti insya Allah akan dijelaskan lebih lanjut. Iya. Oke, selanjutnya. Nah, jadi memang yang tadi disampaikan oleh saya, itu nanti kami akan berikan satu buku
yang berisi panduan program tadi ya, soleh-soleh, amanah dan barakah tadi, yang jadi satu kesatuan untuk anak-anak dalam menjalankan kesehariannya di sini. Oke. Nah, kayaknya cukup dari saya untuk awalan. Berikutnya bisa langsung Bu Dira jelaskan tentang kurikulum mungkin ya. Iya, Ya, Pak Gandhi. Ya, langsung saja. Ya Bunda, untuk dari program kurikulum, kalau saya jelaskan secara detail mungkin nanti terlalu panjang, jadi kita hanya rangkum saja di sini ya kurikulum secara umum yang digunakan oleh SMP Cendekia Muda. Nah, yang digunakan pertama, kalau kita normal nih, kalau kita ke kondisinya offline, itu kita menggunakan kurikulum 2013 yang revisi 2017 gitu. Tapi karena kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk kita mengejar kurikulum 2013 ini, mungkin ini juga dialami oleh sekolah-sekolah lain. Oleh sebab itu, kita termasuk sekolah yang mengambil kurikulum darurat COVID-19. Nah, tapi kita tidak hanya menjalankan kurikulum ini, kita juga punya kurikulum sendiri yang tadi sudah Bu Febri jelaskan, ya, untuk turunan dari visi dan misi sekolah gitu ya. Yang pertama tadi ada pembelajaran khusus untuk sirah nabawiyah, kemudian ada juga pembelajaran Quran, dan ada juga pembelajaran bahasa Arab yang ini semua terjadwalkan di jadwal pelajaran gitu. Jadi insya Allah dengan pembelajaran yang terjadwal ini bisa lebih anak-anak bisa lebih Bu Febri namanya, bisa lebih terpantau dan iya, betul, ya. Jadi dia juga tersentuh sisi ruginya, tersentuh fisiologinya gitu ya, begitu. Nah, ini dikombinasikan Bu Dira ya, semua pelajaran dikombinasikan dengan kurikulum sekolah ini ya. Jadi ini harus lebih ke penguatan, karena ketika misalnya sekolah hanya terpaku pada kurikulum dinas saja, tanpa penunjang sirah nabawiyah, pembelajaran Quran dan Arab, sedangkan ini sebenarnya konten yang perlu anak-anak ketahui juga untuk kuliah mereka masing-masing. Oh, Bu Dira, sebagai tambahan, bahkan pembelajaran kurikulum dari dinas misalnya untuk materi-materi bidang studi atau mata pelajaran seperti IPA, IPS, matematika yang itu, bahkan itu pun guru-guru diminta memasukkan nilai-nilai penjelasannya. Oke, siap. Nanti Bu Dira bisa jelaskan lebih lengkap. Iya, begitu. Oke, lanjut Pak. Ya, pencet lagi Pak, ya. Sampai keluar semua. Iya. Oke, ya, Bunda, ini salah satu program unggulan dari kurikulum ya, yaitu proyek kolaborasi triwulan. Jadi proyek kolaborasi itu apa sih? Ini adalah pembelajaran yang berbasis proyek yang mengolaborasikan semua mata pelajaran. Jadi kami di sini tidak hanya parsial gitu, matematika, terus bahasa Indonesia tidak. Jadi ada satu momen kita melakukan proyek kolaborasi ini yang mengolaborasikan semua pembelajaran, semua materi itu menjadi satu tema. Jadi anak-anak bisa mengimplementasikan atau bisa, ternyata, dan ini kontekstual gitu. Jadi anak-anak lebih paham bahwa ini tuh gunanya untuk itu gitu di kehidupan sehari-hari mereka. Aplikatif, betul, itu istilahnya aplikatif. Nah, proyek kolaborasi yang kita lakukan ini kita juga menggunakan pendekatan STEM namanya. STEM itu singkatan dari Science, Technology, Engineering, and Mathematics gitu ya. Apa itu STEM dan lebih detail dari proyek kolaborasi nanti akan dijelaskan juga ada sesinya gitu. Tapi dari secara umum proyek kolaborasi ini tidak dilakukan hanya sehari 2 hari ya Bunda, tapi ini rangkaian kegiatan yang biasanya kita lakukan dalam kurun waktu tertentu gitu. Dan isinya itu terdiri dari field trip. Untuk field trip di normal kita pasti mendatangi tempat-tempat tertentu, tapi karena kita di sini sedang COVID, akhirnya kita menggunakan field trip virtual gitu, virtual field trip. Jadi anak-anak menyaksikan dari rumahnya masing-masing, tapi tetap nanti lokasinya apanya itu sudah disiapkan oleh guru sehingga lebih menarik gitu ya tampilannya. Kemudian dari field trip anak-anak ini diharapkan bisa mengobservasi masalah, kemudian mereka membahasnya, menjadikan solusi dan membuat suatu produk gitu ya. Nanti dari produk mereka, hasil pembahasan mereka akan membuat suatu booth yang akan diekspokan gitu. Nanti di sini kalau normal sih anak-anak nanti orang tua bisa lihat ya, bisa lihat langsung hasil produk-produk yang sudah anak-anak buat gitu. Nah, kemudian hasil dari pembahasannya juga anak-anak akan mempresentasikan dalam bentuk seminar atau sidang. Seminar biasanya dalam bentuk kelompok gitu ya, dalam tim project of collaboration, tapi ini biasanya dilakukan pada saat offline ya. Karena
kesulitan ketika harus dari rumah gitu ya sekarang saat ini, jadi hanya sidang yang dilakukan secara online. Nah, dan dari proyek kolaborasi ini dengan tadi yang sudah saya jelaskan, diharapkan anak-anak itu terasah Bu kecakapan abad 21 ini. Ada istilahnya kecakapan abad 21 itu apa aja sih? Ada 5 yang 5K ya. 5C. 5C. 5K, kalau 5K Pak, tapi kalau 5 baru sih. Kalau 5K itu 5.000. Oh gitu, ya benarnya 5.000 ya. Dan 5K, kalau 5K Coba setelah satu. Coba apa lagi? Kreatif. Terus? Dua, kolaboratif. Ya betul. Coba Pak Haris, apa lagi Pak Haris? Kreatif, kolaboratif, komunikatif. Komunikatif. Kritis. Iya, mantap. Ya, lanjut Kak. Ya itu ya saja ya Bunda, kecakapan abad 21 yang ingin kita tumbuhkan, yang ingin kita asah dari anak-anak gitu. Lanjut Paris. Nah, kemudian program unggulan yang lainnya adalah pembelajaran yang bermakna. Ini salah satunya tadi Bu Febri sudah bocorkan di awal. Bocorin dia, terlalu semangat. Jadi pembelajaran yang bermakna itu seperti apa? Yang pertama, kita di sini selalu guru-guru di sini insya Allah selalu berikhtiar untuk mengaitkan nilai-nilai Islam di setiap pembelajaran. Dan tidak hanya pembelajaran di kelas, tapi setiap pembelajaran walaupun itu bentuknya kegiatan sekolah gitu ya, kayak misalnya ada LDKS, ada spesialis-spesialis itu juga termasuk yang kita inginkan ada nilai-nilai Islam yang ditanamkan di sana gitu. Yang kedua, metode pembelajaran yang bervariasi. Apalagi saat ini kita PJJ, yang anak-anak ada di rumah, guru di sekolah gitu ya. Jadi memang ini nggak bisa ini nggak bisa dengan hanya metode begitu-begitu saja, misalnya ngikutin pembelajaran yang biasanya di kelas dipindahkan jadi PJJ gitu kan, kayaknya jadinya boring ya Bu ya, nanti lama-lama anak tidur ngantuk gitu. Jadi kita di sini benar-benar selalu mencari inovasi-inovasi metode pembelajaran yang bervariasi tadi dengan dengan harapan anak-anak bisa lebih bersemangat gitu ya, walaupun mereka belajar dari rumah. Yang ketiga, yang kita tanamkan juga itu mengembangkan kemampuan self-regulated learning. Jadi ini sangat penting ya Bunda, ditanamkan terutama pada saat PJJ ini ya. Jadi di sini SRL ini maksudnya adalah kemampuan anak untuk mengatur dirinya sendiri, untuk mengondisikan dirinya sendiri dalam belajar, dalam mencapai tujuan pembelajarannya. Nah, kemudian karena saat ini juga PJJ, jadi kita benar-benar berusaha untuk menguasai IT ya, jadi kita mengimplementasikan IT di pembelajaran ini. Tapi bukan berarti hanya PJJ saja kita mengimplementasikan IT. Insya Allah nanti ketika kita juga sudah offline lagi, sudah normal lagi, kita tetap akan menggunakan IT ini karena kita tidak mungkin ini lepas dari yang namanya teknologi ya. Zaman sudah terus berkembang. Kan fisik kita juga tangguh dalam semuanya tercantum di fisik kita ya. Berdasarkan teknologi. Ya, yang tangguh dalam. Dan diharapkan anak-anak bukan jadi budak teknologi ya, tapi yang menguasai teknologi itu sendiri. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir tentang pembelajaran yang kontekstual. Jadi yang benar-benar aplikatif ya di kehidupan sehari-hari. Jadi jangan kita menghindari sesuatu yang tidak kontekstual gitu ya, bukan ya. Jadi tidak ada lagi tuh kayak misalnya yang ditanyakan kan kalau zaman kita waktu masih sekolah dulu masih konvensional ya Bu ya. Jelaskan pengertian apa, sebutkan apa. Nah, kita sudah menghindari pertanyaan-pertanyaan itu muncul di PTS, di PS gitu ya. Jadi kalau bahasa sekarang HOTS Bu ya. Kita sudah dengan pembelajaran yang kolaboratif tadi, ketika kita bertemu dengan ujian-ujian seperti PTS atau PAS, kita sudah lebih ke kontekstual sikapnya. Jadi guru itu harus memberikan satu kasus yang harus dianalisis baru anak-anak menjawab. Entah itu nanti pilihan ganda atau itu nanti esai atau isian singkat. Tapi sebelum mereka menjawab dengan pilihan jawaban tadi, anak-anak sudah melalui proses berpikir analisis itu. Dan itu yang paling penting, high order thinking skill ya Bunda sekarang. Apalagi kalau sedikit bocoran, mungkin bukan sekarang waktu menjelaskannya, karena butuh waktu panjang lagi, tapi insya Allah kalau Ayah Bunda bergabung nanti, kami akan berikan sesinya penjelasan tentang istilahnya adalah pengganti dari ujian nasional Ayah Bunda yang namanya
asesmen nasional, dan di dalamnya itu ada KKM yang sekarang lagi banyak dibicarakan. Ya, insya Allah nanti ya Bunda sampai ketemu lagi, nanti kita akan bahas tentang KKM dan teman-temannya ya. Gitu. Dan bagaimana SMP Islam Cendekia Muda mempersiapkan anak-anak menghadapi apa. Menarik sekali sebenarnya unggulan-unggulan program unggulan di SMP Islam Cendekia Muda ini ya. Dan alhamdulillah sih sebelum ada AKM begitu kita perhatikan, insya Allah kita pembelajaran sudah mau mengarah ke sana. Tinggal kita perkaya lagi dengan adanya AKM ini sebagai wawasan baru gitu ya, dan memperkaya apa yang sudah kita lakukan. Lanjut Pak. Ya, salah satu simulasi skenario pembelajaran untuk offline yang biasa kita lakukan secara normal itu biasanya pertama ini dalam satu triwulan ya Bunda ya, jadi dalam 3 bulan. Betul. Setiap triwulan itu kegiatannya pertama ada special day, biasanya di sini ada pembekalan pembelajaran dulu, ada juga kegiatan yang lainnya. Kemudian habis special day ada pembelajaran reguler, ini pembelajaran seperti biasa. Kemudian ada field trip dan persiapan proyek kolaborasi yang tadi sudah saya sebutkan. Di sini biasanya 2 minggu prosesnya sampai ke seminar sidang atau expo ini. Persiapannya 2 minggu. Kemudian setelah sidang atau expo itu ada review untuk persiapan ujian. Nah, itu PTS atau PAS atau PAT. Karena ini basicnya ini 1 triwulan gitu ya. Jadi kalau di triwulan pertama itu ketemu PTS, di triwulan kedua berarti nanti ketemunya PAS atau PAT kalau di akhir tahun ajaran. Enggak Pak? Nah, yang ini skenario ketika harus pembelajaran jarak jauh. Yang sudah kita lakukan sebenarnya ini yang bisa ya karena kita karena situasi ini tidak berubah-ubah terus, jadi kita selalu berinovasi dan kadang berinovasi di waktu-waktu yang sangat sempit gitu ya. Jadi memang ini ini sebagai gambaran skenario PJJ yang sudah kita lakukan dalam 1 semester ini. Yang pertama di triwulan kemarin, di triwulan pertama kemarin kita bagi menjadi 3 proyek rumput, dan juga ada mata pelajaran yang rutin diberikan. Maksudnya begini, ketika mata pelajaran itu rutin, itu ada setiap minggunya jamnya. Jadi kayak matematika minggu ini ada, minggu depan ada, gitu setiap minggu ada. Terdiri dari IPA, matematika, sirah nabawiyah, tasin tafis, dan PJOK. Nah itu terus, tapi kita juga membuat membuat kelompok-kelompok mata pelajaran yang kita sebut sebagai rumpun. Misalnya rumpun 1 itu terdiri dari matematika, terus misalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris misalnya. Nah, ini mah rutin ya, berarti PAI, BP, IPS, PKN misalnya, kan itu tidak rutin. Berarti begitu mereka ketemu di rumpun 1, mereka tidak lagi bertemu di rumpun 2 dan rumpun 3. Jadi pembelajaran selama 10 hari di 2 minggu pertama itu, mereka habiskan di sana materi, dan itu sudah langsung kolaboratif, sudah langsung aplikatif, dan langsung proyek juga di situ. Dia seminar. Betul. Kenapa harus proyek? Karena PJJ begini kalau misalnya balik lagi kayak cuma mendengarkan guru itu tidak. Jadi anak-anak harus melakukan sesuatu ya Bunda. Jadi kita kasih, dan dia terbiasa project based gitu, apapun bekerja berdasarkan project, dia belajar bikin timeline-nya, dia belajar mengatur waktu, nanti dia akan merasakan sendiri nih ya bagaimana pada saat saya punya target. Tapi jangan khawatir ya Bunda, bimbing dibimbing terus, apalagi anak kelas 7 itu benar-benar sama gurunya diajarin, beberapa yang kesulitan itu didatengin ke rumahnya gitu. Jadi alhamdulillah masya Allah guru-guru sangat proaktif sekali. Dan untuk pendampingan ini satu guru memegang hanya 10 orang, 10 sampai 13 orang ya. Jadi insya Allah. Dan hampir tiap hari ada sesinya. Guru-guru pembimbing kelompok memantau dan mengecek progres dari anak-anaknya. Gitu. Jadi setelah special day tadi masuk rumpun 1, ada special day lagi sebagai jeda supaya anak-anak punya refresh di situ gitu ya. Masuk lagi proyek rumpun 2, masuk special day, masuk proyek rumpun 3, baru nanti ada PTS. Dan di special day ini tujuannya untuk pengembangan dirinya. Kita kasih materi-materi untuk pengembangan diri. Betul. Kontennya untuk pengembangan diri, tapi itu juga membuat anak refresh gitu ya, Bu. Jadi tidak lagi dijajalin dengan tugas-tugas yang membuat anak stres. Insya Allah lebih ada jeda-jeda. Nah, kemudian di triwulan 2 dengan adanya tadi ya, begitu kita melihat di depan mata ada AKM, terus kita evaluasi dari triwulan 1, maka bertambahlah mata pelajaran rutin proyek. Jadi tambah untuk bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu ya. Ada juga bahasa Arab, katanya. Jadi proyeknya dibuat lebih agak lama, yang jalannya 2 minggu. Proyek rumpunnya per 2 minggu, triwulan 2 kemarin kita bikin 3 bulan gitu ya.
sekitar 2-3 bulan anak-anak melakukan pembelajaran sambil mengerjakan proyek. Nah ini untuk skenario PJJ. Kita nggak tahu nih nanti Semester tahun ajaran baru baru gitu ada anak-anak masuk nih kan 2021, Satu. 2022 ya. Kita belum tahu nanti akan seperti apa sekolah kita gitu, apakah masih PJJ atau setengah atau sudah normal atau setengah ya yang insya Allah akan diterapkan di Januari ya. semester 2 nanti di Januari itu setengah Masuk. masuk setengah Ya. maksudnya Ajaran setengahnya fleksibilitas lagi ya, pembelajaran menyesuaikan lagi, Bu, ya. nanti akan disesuaikan Kita ya, ya. Insya Allah kita akan bisa dipahami oleh anak, menarik, dan kemudian PJJ ini jadi sebuah, kalau tadi kita kemudian sampaikan bahwa ini adalah momentum juga untuk mengasah self-regulated anak-anak gitu ya. Seperti itu. Udah selesai Pak Hazi. Oh, selanjutnya dari saya ya. Jadi dan alhamdulillah ya Bunda, baru aja kemarin alhamdulillah dengan skenario proyek skenario pembelajaran jarak jauh yang sudah kita lakukan kemarin, kita juga mendapatkan apresiasi dari Dinas Pendidikan Kota Bandung ya, sampai jadikan contoh untuk sekolah-sekolah lainnya gitu di bahkan kita masuk TVRI iya beberapa guru kami dari LGMB-nya diminta untuk menjadi guru pengisi salah satu ini media pembelajaran yang dipakai oleh seluruh sekolah di Kota Bandung. Ada dari Seni Budaya Pak Gandhi ya, ada Bu Regina dan Pak Haris dari Joka, dari Prakarya Bukti ya, gitu. Dan kemudian salah satu sekolah yang disebutkan di kumpul seluruh guru MGMP Kota Bandung itu disebutkannya oleh dari kepala bidang P3TK ya, bahwa bisa dicontoh nih SMP Cendekia Muda, Masya Allah ya, alhamdulillah atas izin Allah kita bisa kita terus berikhtiar Bu ya, berupaya. kita coba dengan kondisi yang ada, dengan kapasitas yang terus kita tingkatkan, baik dari program maupun guru gitu ya, dan juga sistem yang kita buat supaya PJJ ataupun normal tetap itu kita bisa menyajikan pembelajaran yang baik. Ya, itu. ini tantangannya nih, ini pasti berikutnya akan bahas tentang kesiswaan. Nah, ini dia nih kesulitan kesiswaan sebenarnya. Begitu sudah PJJ. Biasanya langsung anak gitu ya. Yang dilakukan anak-anak ya. Biasanya di depan mata ya Bapak Ibu, jadi kalau misalnya dari guru kelas anaknya dipanggil apa, terus kalau masih tahap selanjutnya masih ada pelanggaran atau apa, menghadap di meja Pak Hasbi. Nah kali ini Pak Hasbi kesulitan karena anak-anak semua di rumah, tapi bagaimana penanganan kesiswaan pasti bisa dijelaskan. Iya, enggak Pak Haris. Jadi ayah bunda sekalian, dari kesiswaan bahwa yang kita lakukan atau guru-guru di sini lakukan, mencoba bagaimana program ataupun tadi prinsip 3 prinsip yang kita pegang itu tetap bisa dilakukan, ya. Karena itu adalah amanat, baik amanat dari Allah SWT gitu ya, kemudian dari Dinas Pendidikan atau Kemendikbud tadi yang sudah disampaikan di awal, dan kita sebagai guru gitu, supaya tadi kalau Bu Dira menyampaikan secara pengetahuan atau secara kurikulumnya, kesiswaan juga bagaimana supaya bisa fleksibel gitu, ke anak-anak dan bisa dilakukan oleh kita semua dengan cara apapun yang kemudian bisa kita maksimalkan. Setidaknya ada 5 poin di kesiswaan ini yang coba disesuaikan di masa PJJ ini, di mana yang pertama tetap untuk baik normal maupun secara PJJ ini pemisahan antara siswa dan siswi, putra dengan putri ini dilakukan gitu ya. Jadi kalau offline itu putra putrinya jelas terlihat gitu ya, ada kelas putra, 7 putra, nanti dibagi 2 lagi, 7 putri, 8 putra, 8 putri dan selanjutnya. Begitu juga pada saat PJJ kita tidak campurkan, bahkan gurunya pun itu disesuaikan oleh kelasnya. Jadi yang 7 putri maka dipegang atau dimanipulasi oleh guru putri gitu ya, seperti itu. Begitu juga putra, yang kelas putra itu kemudian dipegang oleh bapak-bapak guru yang di kelas 7, 8, 9. Sehingga memang ketika evaluasi pun ya, ketika yang tadi sampaikan di setiap hari kita ada coaching atau evaluasi
perkembangan anak, baik itu apakah permasalahan PJJ atau permasalahan di rumahnya, jaringannya, itu anak bisa menyampaikan dengan baik gitu ya. Atau mungkin juga dalam hal pendampingan baliknya gitu ya. Pada saat ini bisa jadi di level 7 khususnya ada yang sudah balik, ada yang belum. Kan kalau cerita ke lawan gender atau putri ke bapak-bapak itu akan sulit terbuka gitu ya, tidak menerima. Sehingga memang disesuaikan Bu ya, yang anak-anak putri dengan ibu dan putra dengan bapak. Itu meskipun dengan PJJ kita melakukan pengelompokan sesuai dengan gendernya. Dan ini tentunya sesuai dengan God Centered Education tadi ya, Betul Pak? sekali Bu. Karena kan dalam Islam juga memang anak-anak itu memang sudah perlu dikuatkan secara gendernya ya, laki-laki dan perempuan, dan di usia remajanya ini memang mereka sudah diajarkan ada bergaul antar lawan jenis dalam Islam. Dia tidak bercampur baur, dia berkomunikasi tapi tetap didampingi. Itu mungkin apa tambahan? Insyaallah. Dan yang kedua adalah penguatan karakter melalui sirah nabawiyah. Nah, tadi di awal ya bahwa God Center itu ini adalah hal yang sangat jadi prinsip ya, dimana kalau secara akademik atau kurikulum juga dimasukkan karakter sirah nabawiyahnya setiap pelajaran mapel. Nah di sini pun penguatan karakter ini dilakukan. Salah satunya di Social Day kita coba masukkan bagaimana dilakukan seminar atau penjelasan dari bisa jadi dari guru atau bahkan mengundang Bu ya. Kita sempat mengundang beberapa materi dari luar ustadz gitu ya, tokoh alim ulama yang kemudian bisa menjelaskan bagaimana karakter Rasulullah di zaman anak-anak saat ini, yaitu usia remaja. Dan disitulah kemudian kalau secara offline ini lebih terasa, di mana anak-anak karakter sirahnya ini, karakter di mana pada masa ini mereka harus bersosialisasi, mereka harus bisa saling membantu, kemudian mengenal lingkungan, gitu ya. Dan itulah kemudian penguatan karakter di SMP. Yang ketiga lah mengasah kepribadian dan kepemimpinan. Nah, di antaranya ada kegiatan OSIS, ya, kemudian workshop atau seminar, training, DKS di awal, kegiatan keagamaan dan termasuk juga sanksi sosial ini. Nah ini pengembangan di kemudian diberikan di kesiswaan, insya Allah akan coba ikhtiarkan bagaimana anak mungkin mengasah jiwa kepemimpinannya, keorganisasiannya, kerjasamanya, dan kemudian care sama teman. Ini muncul gitu ya, insya Allah itu. Dan yang keempat adalah evaluasi ibadah dan sikap ini subhanallah. Yang tadi disampaikan Bu Febri bahwa baik siswa maupun guru, insya Allah ini akan coba ikhtiar. Bahkan kami bertiga pun dilakukan evaluasi sudah berkala gitu ya. Kalau sikap kita coba sampaikan adanya, kemudian kita sudah sampaikan apa aktivitas guru setiap hari, kemudian anak-anak juga disampaikan bagaimana dievaluasi setiap hari, setiap jam 1 siang, itu dievaluasi oleh setiap kelompoknya, oleh setiap guru kelompoknya, kemudian apakah ada ibadah yang kemudian belum sesuai standar, dan kemudian kita juga, ini yang tadi dimunculkan di buku Sabar, ini adalah hal yang terpenting, bahkan mungkin bisa jadi juga hal yang bisa dijadikan data otentik untuk melihat bagaimana sih kesolehan dari anak-anak. Itu ya, bukan hanya sekedar oh anak ini mah udah kelihatan dari kata-katanya jujur, berarti sholatnya udah benar, kemudian saumnya udah rutin, enggak begitu. Tapi kita juga saling mengingatkan baik guru maupun siswa bagaimana perkembangan ibadahnya. Kemudian yang keempat itu adalah aktualisasi diri dan mengasah jiwa kompetisi melalui lomba internal dan eksternal. Nah, dalam hal ini memang beberapa untuk yang terakhir ini dalam masa PJJ lomba ini memang biasanya kita lakukan secara virtual, dan mungkin kalau yang lebih sering itu internal melalui Social Day, Bu ya. Bahkan Social Day yang tadi dilakukan sebelumnya itu sudah 3 kali, bahkan yang terakhir Social Day menjelang ujian gitu ya. Dan saat ini juga sedang berlangsung Social Day. Nah inilah kemudian bagaimana jiwa kompetisi anak dimunculkan, kemudian aktualisasi diri siswa ini bisa muncul gitu ya, bisa memberikan gambaran bahwa oh ternyata
siswa dan siswi SMP Islam Cendekiawan ini sudah berkembang pada posisi di mana. Kemudian itu biasanya kalau ada buku sahabat atau bahkan saat ini kita catatkan, oh anak ini sudah masuk prestasi di pengembangan dirinya, misalkan dia menjuarai misalkan ya, atau mengikuti kegiatan terlibat aktif, panitia dan lain-lain. panitia maupun sebagai peserta. Dan inilah kemudian dari 5 poin kesiswaan ini diharapkan karakter yang muncul dari anak ini menyesuaikan atau mengikuti visi dan misi dari SMP Islam Cendekiawan Muda. Ini mungkin kesiswaan yang dilakukan. Tadi kalau Bu Febri sampaikan, kalau dulu kesiswaan itu kalau ada bermasalah anak-anak itu langsung bisa dipanggil atau bisa diajak komunikasi langsung baik oleh wali kelas maupun oleh saya pribadi sebagai kesiswaan. Tapi saat ini bisa dilakukan tidak, dan insya Allah bisa dilakukan. Masih bisa ya, Pak? Jadi memang subhanallahnya ya, kita dengan kondisi pada saat ini bagaimana caranya supaya anak-anak tetap terpantau. Kalau setiap jam 1 itu kelihatan perkembangannya, atau ada laporan dari Bapak Ibu guru di bidang studinya, mapelnya untuk oh ini ada siswa A yang telat masuk atau tugasnya belum selesai. Nah itu ada jurnalnya Bu ya. Kita lakukan coba bagaimana kegiatan siswa ini tercatat, khususnya mungkin hal-hal yang memang kurang gitu ya, untuk kemudian kita evaluasi. Bahkan wali kelas salah satu caranya adalah dengan cara home visit, atau bahkan juga kalau memang memungkinkan dilakukan pemanggilan, diajak ke sekolah untuk diajak komunikasi. Atau kadang belajar bareng di sini. Nah, jadi langsung melihat bagaimana sih Bapak Ibu gurunya gitu ya, yang capek-capek di sini, yang coba berusaha maksimal menyampaikan, tapi kemudian bisa jadi ada 1-2 anak yang mungkin nggak merasakan bagaimana jadi payah guru yang sudah berusaha berjuang menyampaikan, sehingga terlihat oh subhanallah ya, sudah hadir ke sini langsung anak merasa, gurunya keren gitu ya, sudah teknologinya sudah canggih, sudah menyiapkan materi dengan baik. Kemudian bisa jadi setelah dari sekolah ini anak-anak langsung terpincut, oh iya kalau gitu saya harus lebih baik lagi gitu ya, seperti itu. Jadi ada komunikasi langsung juga Bu yang kita lakukan gitu ya Ayah Bunda. Jadi kalau memang nanti kemudian PJJ ini Allah alam ya masih berlangsung, maka kesiswaan atau proses bagaimana pembinaan, bagaimana pendidikan, penanganan siswa ini tetap dilakukan seperti itu. Itu mungkin dari kesiswaan. Selanjutnya dari terakhir adalah sarana dan prasarana. Jadi subhanallah, begitu pemerintah mengumumkan bahwa semua harus PSBB gitu ya, semua bahkan di awal-awal kita kaget ya, Bu Febri, Bu Dira, bagaimana nih kita, kalau tadi Bu Febri bilang ini kayak membuat sekolah baru, karena kita juga secara persiapan tidak ada gitu ya, begitu sudah diumumkan harus PJJ stop gitu ya, tidak ada yang boleh ke sekolah, Masya Allah, guru-guru sudah merancang semua di rumah masing-masing gitu ya, bagaimana kurikulumnya, bagaimana RPP-nya, silabus dan sebagainya untuk kemudian dilakukan. Nah setelah itu bertahap demi waktu berjalan, maka disiapkanlah yang pertama dibentuk satgas gitu ya, dari SMP Islam Cendekiawan Muda di bawah Yayasan Pendidikan, bentuklah tim satuan gugus tugas untuk menangani atau bagaimana supaya proses pembelajaran ini bisa dilakukan. Sehingga beberapa bulan Bu ya setelah PJJ ini dilakukan, kita coba melakukan offline untuk guru, sehingga guru hadir ke sekolah untuk kemudian mengajarkan dan berdiskusi secara aman, secara memenuhi protokol kesehatan, itu bisa dilakukan, sehingga PJJ pun berlangsung dengan baik. Maka dari itu, sarana yang dilakukan itu adalah sarana yang dilakukan yang disiapkan itu subhanallah, mulai dari awal masuk harus ada pengecekan suhu, kemudian ada sedisgatnya, ada touchless mesinnya gitu ya, kemudian bagaimana itu di awal sudah dicek, kemudian juga bahkan yang terbaru ini adalah akan di-share dulu form khusus pengecekan seberapa kondisi sehat, memenuhi resiko terkecil untuk menyebarkan gitu ya virus ini, sehingga semua ditangani dengan baik. Kemudian bahkan ketika sudah masuk ke dalam,
semua guru atau bahkan tadi ada pemanggilan siswa atau orang tua itu wajib menggunakan masker. Wajib menggunakan masker. Selain tidak menggunakan masker, insya Allah kita menyediakannya untuk kemudian digunakan oleh siapapun yang berada di lingkungan sekolah ini. Bahkan untuk jaga jarak, kita sudah diingatkan. Kemudian juga harus cuci tangan, membersihkan setiap sesuatu selesai melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu. Ini kemudian rangkaian-rangkaian sarana prasarana untuk protokol kesehatan. Dan yang sangat penting juga adalah bagaimana, nah ini semua mungkin ayah bunda kalau lihat ke sini, ini kita hanya ada di kelas, bukan di belakang atau di depan air terjun gitu ya. Ini kita menggunakan green screen yang kemudian disetting bisa dilakukan seperti ini gitu ya, virtual yang lebih menarik, virtual yang lebih kreatif, yang kemudian membuat tampilan ini menjadi lebih yang terlihat dengan nyata gitu ya. Ini mungkin tunjukin bagaimana situasi sebenarnya kita mungkin kalau mungkin kan ya. Jadi kita ini sebenarnya di kelas ayah bunda, bukan di luar gitu ya. Bukan di taman, bukan di hutan gitu ya, atau di ruangan tertentu. Jadi ini adalah settingan-settingan pembelajaran, baik itu mata pelajaran gitu ya, atau tadi Budira menyampaikan proyek, kolaborasi, bahkan field trip itu pun bisa dilakukan di kelas gitu ya. Kita lakukan semuanya di kelas atau di studio, kita katakan sekarang, di mana datanya bisa jadi diambil baik secara real time maupun non real time gitu ya. Bahkan yang terakhir itu kita juga sempat melakukan field trip langsung di gunung gitu ya. Di gunung. Berangkat ke gunung untuk kemudian diambil datanya untuk direkam atau bahkan langsung diperlihatkan kepada anak-anak bahwa kita sedang berada di gunung seperti itu untuk melakukan field trip. Ada juga yang kita kontak langsung sama narasumber dari Jepang, betul, bukan hanya lokal ya, bukan hanya di Indonesia tapi disampaikan. Jadi anak-anak lihat langsung kondisi negara lain. Betul. Gitu. Justru dengan PJJ ini kita lebih meluas Bu ya pendidikan ini ya. Subhanallah ya, inilah Allah ya, dan ini juga kuasa Allah, dan ini mungkin bisa jadi juga Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan kekuasaannya bahwa pembelajaran kita ini harus lebih meluas. Ya. Bahkan dengan kondisi saat ini atau bahkan hikmah dari kondisi pandemi ini adalah kita bisa melakukan kreativitas seperti itu gitu ya. Bahkan kita tidak terbatas dengan waktu, tidak terbatas dengan tempat gitu ya, sehingga pembelajaran yang dilakukan bahkan bisa jadi lebih menarik. Seperti itu mungkin ayah bunda untuk program. Ada dan lagi kemudian selanjutnya ada lagi ya slide-nya? Sudah ya terakhir. Oh ya, ini contoh-contohnya ayah bunda. Nah, yang sebelah kiri ini di ruang studio, ini ruang guru sedang mengajar. Ini berada di kain kuning, kain hijau, ya. Kain hijau ya, atau disebutnya green screen gitu ya. Kemudian ada kamera 360 yang kita coba maksimalkan. Kemudian juga ada learning kit yang bisa dibagikan Bu ya. Dan ini juga mendukung kurikulum gitu ya, supaya pembelajaran PJJ ini bisa dilakukan dengan baik gitu ya. Dan biasanya learning kit ini ada sebuah barang yang dibagikan seperti kacamata VR, kemudian ada matras yang dibagikan, bahkan juga beberapa hal yang berhubungan dengan pembelajaran langsung, yaitu persiapan ini Bu ya, kolaborasi ya, persiapan seminar atau apa? Ya, persiapan untuk proyeknya seperti itu. Sehingga ini ada siaran langsung ini. Nah, ini kami sedang di sini, mungkin kalau dilihat berantakan sebenarnya di sini ya. Kita hanya berada di kain hijau untuk kemudian bisa dimasukkan ke ruangan yang backgroundnya itu air terjun gitu ya. Jadi matematika, IPA, PAI semuanya coba diusahakan, khususnya matematika sih ya, Budira ya. Dimana di matematika ini secara kurikulum kan supaya tercapai dengan baik itu harus ada potretan langsung gitu. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat sendiri the man behind the scene. Ada Paris. Jadi dan ini masalah guru-guru kami tidak menyewa kru TV, kami pakai vendor ya, jadi guru-guru luar biasa
Pak Rizky guru PKN, ada Pak Haris guru olahraga yang menjelma jadi ahli IT semua, masya Allah. Ya, jadi mereka dengan bukan guru banting setir ya, tapi Bukan. guru meningkatkan skillnya. Iya, meningkatkan skillnya. Betul sekali ya. Jadi ada Bu Regina. Bu Regina ini lagi ngerjain rapat ya Bapak Ibu itu. Masya Allah ya. Ya inilah kondisi kelas Itu sekarang mungkin ya Islam. kurang lebih sarana prasarana di semester yang muda, dan ini hal yang subhanallah tidak terpikirkan sebelumnya, Bu. Iya, iya. Ini semua qadarullah, Allah mengarahkan kami untuk melakukan persiapan ini, mengadakan ini, dan kita sudah ikhtiarkan. Dan bahkan sebelumnya mungkin kami juga tidak begitu mengetahui, seperti Pak Haris mungkin jago dengan artinya, Pak Yayan jago dengan manajemennya, kemudian Pak Gandhi yang subhanallah bukan hanya di artistik secara pelajaran, tapi juga secara virtual, digital. Ini banyak sekali hal-hal yang Allah tunjukkan kelebihan-kelebihan makhluknya dan kelebihan kita yang bisa dimaksimalkan. Sekali lagi, semuanya hanya ikhtiar, hanya usaha untuk memaksimalkan Pelajaran. dengan baik. Mungkin Bu Febri Iya, ya. alhamdulillah. Ya, Ayah Bunda, demikian penyampaian kami secara umum. Nah, berikutnya insya Allah nanti Pak Yayan dan Pak Gandhi akan kembali memandu Bapak Ayah Bunda sekalian untuk melihat beberapa video-video atau tampilan-tampilan dari guru-guru kami yang menyampaikan pembelajaran. Mohon maaf apabila misalnya nanti waktu kita tidak cukup, tapi nanti beberapa video yang belum sempat tersampaikan nanti insya Allah akan di-share link YouTube-nya oleh admin kami untuk lebih memperjelas program-program kami gitu. Mungkin itu saja Kembalikan kepada kita kembalikan pada kita. MC, kita pamit dulu ya kepada ayah bunda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Yayan, Pak Gandhi.